pemirsa karena harga daging naik. Jadi jangan pikir yang terpengaruh dengan harga daging naik ini hanyalah kalangan menengah ke bawah, tapi kalangan manapun juga berpengaruh. Terutama di Ibu jorok banget sih, Bu. Saya lagi ngomongnya Bu seratot. Nih antara sedih sama mau ngeluarin daging nih, bingung gitu. Fitnah yang bilang harga daging saya nggak berpengaruh, saya berpengaruh banget. Honor saya nggak naik diturunin. Ini harga naik harga daging tinggi. Nah justru itu makanya di sini kenapa kita mengklarifikasi, karena sebenarnya ini mengganggu berbagai kalangan, termasuk Ayu. Kenapa Ayu datang ke sini? Karena begitu kita waktu itu kan ngeblas nih ke Twitter, ini harga daging naik, siapa yang terganggu? Saya sangat terganggu. Pas gue liat, bininya Wendy. Ini kan berarti ada satu isu di sini. Nggak apa-apa, lu curhat aja di sini, lu curhat. Ada Jupe yang akan selalu membela hak perempuan. Betul sekali. Tenang aja. Padahal laki lu tiap hari di TV. Iya bener. Lu bisa bayangin, ada 5 kerjaannya banyak banget. Tiap hari di TV kan bayarnya kagak tiap hari, Jupe. Tapi kenapa sekali dibayar langsung bro, banyak Pak. Hah? Ya tapi kan juga banyak kebutuhan. Tapi gini loh, sebenarnya secara fakta, kalau dipikir nggak berpengaruh. Tapi kalaupun misalkan kita mau komplain, mau gimana? Gitu loh. Sekarang kalau misalkan kalau kita tanya secara jujur ke ibu-ibu yang ada di sini mungkin ya, ibu berpengaruh gak sih harga daging naik? Ada yang enggak, ada yang iya, tergantung. Nah, makanya maksudnya nggak semua bilang iya kan? Karena ada beberapa ibu-ibu di sini makannya kayu, ibu sejenis layak ya, Bu. Agak gini. Ada Kayak gila kali ya. Ibu makan kayu. Ya, ada yang jawab nggak berpengaruh di sini, ibu-ibu justru yang kelihatannya memang subur. Kenapa dia? Ya jadi kalaupun nggak ada daging, stok daging nggak bisa, dia tinggal. Ayo. Tapi lu sebenarnya berpengaruh nggak sih? Pengaruh sih, pengaruh. Soalnya kan di rumah itu banyak orang. Ada berapa orang? 15 kan kalau salah ya? Total 14. Itu 14 kalau siang, kalau malam Wendy kan suka masukin 1 orang, lu nggak tahu aja jadi 15. Orang yang siluman yang datang yang pada menumpang makan kan banyak. Gue berusaha nutupin lu akhirnya buka sendiri kalau lu yang datang gimana sih? Ini bersih-bersih rumah Bapak. Kagak, lu gak bersih-bersih gimana? Lu gesek-gesek tembok. Oke, tapi emang iya, jadi kalau belanja tuh biasanya sehari 500.000 ngasihnya buat sehari. Nah itu sehari udah habis. Habis 500.000? Itu gaji orang sebulan loh. Ibu tenang, Ibu sabar, Ibu sabar. Allahu Akbar. 500.000 tuh gaji orang sebelum naik ya, belum naik. Itu kan 15 orang, Bu. Pagi siang makan sehari 3 kali. Ya artinya gini, kalau di rumah gua kan, maksudnya gua tidak membedakan, Iya. Artinya gini, Hebat. misalkan yang beli daging, yang makan daging cuma gua sama istri gua. Enggak, semuanya semua harus makan. Tuh, contoh yang Gitu, hebat. jadi Tepuk tangan dong. Nih, orang seimbang. ya memang karena gini, orang membantu kita, betul, orang kerja di rumah kita, terutama istri gue sih memang concern banget sama hal itu. Kalau ibaratnya ada orang entah asisten rumah tangga atau asisten pribadi gue misalkan yang pulang kerja terus makan dan segala macam, terus harus dibedain dan segala macam, ya juga nggak mungkin kalau buat gue. Jadi setuju. apapun itu memang kondisi gini. Kalau gue berpikir adalah bagaimana caranya gue memang harus gue yang kerja keras. Jadi kalaupun ditanya, lu ngaruh gak sih? Lu mau tahu gak sih? Buat gue nggak mau tahu gitu. Yang ada di otak gue adalah ya udah gue kerja keras, bagaimanapun biar setiap hari bisa belanja, orang semua yang ada di rumah gue bisa makan. Ya, mau harganya berapa? Kawin sama gue sih. Lu kenapa nggak kawin sama gue? Ibu ada bininya. Enggak, gue ngeri. Ada bininya. Oh, ada bininya ya? Maaf ya, Bu ya. Mohon maaf, gue ngeri. Kenapa? Gue kalau nikah sama lu, ngeri. Kenapa? Resikonya jalan dikit, kenapa aku? Lu pikir gue bantu bless? Pikir gue bantu bless kali ya? Kayak begini. Bohong. Emangnya gue Eli? Jangan dibahas masalah pesnya ya. Kita balik lagi ke masalah daging. Kaki kan lumayan, dia bisa lompat. Betul. Emang jempolnya Jupe itu kayak mengandung gas ya. Betul sekali. Jadi ketusuk dikit langsung. Iya. Secara kan saya duta, yaudah. Silakan. Oke. Jadi gini, Ayu itu bilang berpengaruh karena awalnya sebelum harga daging naik aja 500.000 untuk membiayai 14 orang itu bisa dibilang pas lah ya. Nah sekarang dengan harga daging yang naik 500.000 itu jelas nggak cukup. Jadi menurut aku permasalahannya ini ada di Wendy. Kenapa dia tidak inisiatif nambahin? Oh enggak sih, enggak di Wendy. Gue kompor-komporin nih. Itu gitu sih. Dia istri yang Dia tuh rumah tangganya lagi rusak, pengen ngajak-ngajak gitu loh. Gimana? Enggak di Wendy. Ayah tuh enggak pernah yang nggak pernah misalnya aku bilang ayah ini naik, misalnya ini naik nih, harga ayam naik, ini naik, karena kan sempat kemarin ayam juga naik, semuanya naik, terus dia cuma yang bilang ya udah, terus mau gimana, nambah berapa, terus mau gimana, ya beli aja kayak orang susah.
Ya Allah. Tapi emang habis itu, terus enggak, tapi habis itu ayah beli nggak? Beli aja, jangan itu deh, beli apa? Beli singkong aja, nggak usah itu. Ah, singkong. Nggak, mungkin ini jangan sampai salah kaprah ya. Ntar kalau misalkan ada orang bilang, wah sombong banget ngomongin gitu kayak orang susah. Bukan, artinya itu sebenarnya memotivasi gue. Susah bukan berarti secara ekonomi, tapi susah secara tenaga. Gue nggak mau memposisikan diri gue harga ini naik, harga itu naik. Akhirnya kita jadi, aduh, semua naik, jadi stres gitu loh. Oh, ngerti. Jadi kan biasa kalau misalkan kita harga naik, yaudah kita kurang-kurangin. Yaudah biasa makan daging, makannya ikan, makannya ayam. Kalau Wendy nggak, oke harga daging naik, gue pengen orang rumah gue tetap makan yang sama, berarti gue yang harus lebih kerja keras. Hebat, berarti dia memang memilih untuk double job atau three job. Hebat Lu kenapa gak kawin sama gue aja sih? Gue aja maksudnya. Iya sih, enak punya suami kayak gini. Biasa tuh kalau suami kita double standar. Ibu. Pagi bu. Tapi masalahnya suami seperti Wendy itu 1 dibanding 1 juta. Aduh males banget sih gue muji-muji dia, ya Allah. Enggak, aduh bukan. Enggak, sebenarnya kalau ngomong masalah puji nggak perlu dipuji karena gini. Kalau buat gue tipikal orang yang artinya gini. Jujur ya, ini sedikit melebar ya. Ini masalah pendidikan aja misalkan. Ada misalkan 1 detik ketika gue merasa 1 momen, kok mahal banget sih anak gue sekolah. Tapi padahal gue berpikir gini, daripada akhirnya anak gue nanti tidak jadi apa-apa, lebih baik gue yang kerja keras sampai mentok, baru ya udah gue nyerah. Hebat, bapak yang hebat. Saya tahu. Ibu dari tadi di aja, ibu juga mau ngomong. Kenapa nggak kawin sama ibu aja, Wendy ya? Ibu juga pengen ngomong kayak gitu. Tapi gini, masalahnya banyak banget orang yang juga, misalnya memang 500.000 tuh tidak bisa dinaikin lagi karena mungkin dia sudah berusaha tapi pendapatannya mentok. Kayak gitu gimana caranya? Nah, tenang. Aku punya seorang ahlinya yang bisa menyiasati, seperti Jupe bilang, penghasilan segitu-gitu aja, tapi semua kebutuhan naik. Gimana caranya? Langsung saja saya panggilkan Mas Akbar. Sehat ya? Apa kabar? Ganteng ya? Gadun baru. Jus maskap. Nih sebentar, ini antara lakinya yang pinter milih tempat apa bini gue yang mau dekat ya? Cakap maksud lu apa dah? Cakapan dia tapi lu minta pin gue. Pemirsa, sosok laki-laki ganteng di hadapan saya baru saja datang ini seorang financial planner. Beliau akan ngasih tahu gimana sih caranya hitung-hitungan supaya pendapatan yang sama, harga naik, tapi kita masih bisa tercover semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Basi. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerja